Oke, mari kita bahas soal mengenai pernyataan sebab akibat. Nah, pada soal ini yang pertanyaannya yaitu Candi Plausan merupakan peninggalan sejarah kerajaan Mataram kuno yang menunjukkan toleransi keagamaan antara agama Hindu dan Buddha. Sebab Dyah Pramudiawardhani dari dinasti Sailendra menikah dengan Rakai Bhikatan dari dinasti Sanjaya. Hal ini dari pernyataan ini bukanlah suatu pernyataan yang umum dalam pelajaran sejarah, namun dari pernyataan ini dapat kita telusuri bahwa Hindu dan Buddha menjadi kunci dari pernyataan dan sebabnya. Apabila kita mungkin kalau kita menelusuri dari materi-materi yang sebelumnya, materi-materi dalam LKS atau buku pelajaran di sekolah ini tidak terlalu banyak dibahas. Oleh karena itu, mari kita lewati dulu pernyataan, kita ke sebab dulu, yaitu Dyah Pramudiawardhani dari dinasti Sailendra. Nah, Dyah Pramudiawardhani ini memang benar dari dinasti Sailendra yang kemudian dinikahkan secara politik dengan Rakai Bhikatan dari dinasti Sanjaya dengan tujuan untuk mengurangi pertikaian politik antara dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya yang menginginkan kekuasaan di kerajaan Mataram kuno. Jadi kalau dari sebab ini memang benar bahwa Dyah Pramudiawardhani anak dari Samaratungga yang dari dinasti Sanjaya menikah dengan Rakai Bhikatan, sehingga sebabnya di sini adalah benar. Nah, setelah kita mengetahui bahwa sebabnya adalah benar, maka kita masih harus mengingat kembali bahwa dinasti Sailendra dengan dinasti Sanjaya memiliki perbedaan, yaitu yang paling penting adalah perbedaan keagamaan. Kalau dinasti Sailendra itu Buddha dan dinasti Sanjaya Hindu. Lebih tepatnya mereka menyembah ke Dewa Siwa, yaitu Shaiwaisme. Nah, setelah kita mengetahui bahwa Sailendra Buddha dan Sanjaya Hindu, kita kembali kepada kata kunci yaitu Hindu dan Buddha. Nah, Candi Plausan ini memang benar merupakan peninggalan dari Mataram kuno yang merupakan menunjukkan toleransi keagamaan antara Hindu dan Buddha. Kenapa demikian? Kalau kita pernah berkunjung ke Jogja, kita akan mengetahui bahwa bentuk dari Candi Plausan ini menyerupai dari candi-candi peninggalan Hindu dan candi-candi peninggalan Buddha, dengan memiliki 3 candi utama, yaitu candi utama ini lebih banyak digunakan pada agama Hindu, kemudian dikelilingi oleh berbagai macam dan berbagai ukuran stupa-stupa yang dimiliki oleh Buddha. Oleh sebab itu, maka pernyataan kemudian setelah kita mengetahui bahwa pernyataan dan sebabnya benar, maka harus mencari apakah Candi Plausan ini, pernyataan ini dengan sebabnya itu berkaitan atau tidak. Nah, mari kita ingat kembali bahwa Candi Plausan itu didirikan pada masanya Dyah Pramudiawardhani dengan tujuan untuk menghargai keberadaan masyarakatnya yang sebagian Hindu dan sebagian Buddha. Oleh sebab itu, maka pernyataan dan sebabnya saling berkaitan atau saling berhubungan.